Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Anatomi Fisiologi, jurusan Analis Kesehatan. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi kelenjar tiroid. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmatus Soleha dengan NIM P07134221031 dan teman-teman saya. Saya Syifa Karima, NIM P07134221006. Nama saya Gait Sarah Mamanda dengan NIM P07134221012. Saya Ismi Haryani dengan NIM P07134221014. Perkenalkan, saya Muhammad Mufid dari kelompok 3 dengan NIM P07134221022. Kelenjar tiroid merupakan salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia, di mana kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher yang berada sedikit di bawah laring. Nah, kelenjar ini juga berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid adalah bagian tubuh yang bertanggung jawab untuk menghasilkan hormon tiroid agar setiap sel tubuh dapat berfungsi dengan baik. Nah, setelah itu kita akan masuk ke fungsi kelenjar tiroid secara umum. Jadi, fungsi kelenjar tiroid secara umum yaitu untuk membantu tubuh untuk membakar energi, yaitu dengan adanya kelenjar tiroid yang sanggup memiliki fungsi normal, asupan yang dilalui di kelenjar tiroid akan diubah menjadi suatu energi hingga akan memberikan kekuatan. Selanjutnya, kelenjar tiroid berfungsi untuk membuat protein, di mana protein dalam kelenjar tiroid memiliki manfaat untuk membantu laju kembangnya kelenjar tiroid. Maka kelenjar tiroid akan membantu metabolisme tubuh dengan maksimal. Nah, yang terakhir ada mengontrol sensitivitas tubuh terhadap hormon. Banyak sekali hormon-hormon yang berada di dalam tubuh manusia. Hal ini merupakan salah satu fungsi dari kelenjar tiroid, sebab kelenjar tiroid akan mengatur tinggi rendahnya hormon yang masuk sehingga tidak berbahaya untuk kesehatan tubuh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan struktur kelenjar tiroid. Secara mikroskopik terdapat 3 penyusun utama kelenjar ini, yaitu yang pertama ada folikel tiroid. Folikel ini adalah kumpulan sel kecil berdiameter 0,02 sampai 0,9 mm. Folikel tiroid merupakan komponen utama untuk menjalankan fungsi tiroid. Folikel ini memiliki banyak pembuluh darah, pembuluh saraf, dan pembuluh limfe yang mengelilingi intinya. Inti dari folikel ini merupakan protein prekursor hormon tiroid yang disebut tiroglobulin. Yang kedua ada sel folikular. Inti folikel tiroid diselimuti oleh lapisan sel yang disebut dengan sel folikular. Saat distimulasi oleh thyroid stimulating hormone atau hormon TSH, maka sel folikular akan mensekresikan hormon tiroid T3 dan T4. Bentuk sel folikular ini bermacam-macam tergantung dari keaktifannya. Ada yang berbentuk datar, kuboid, atau kolumnar. Dan yang ketiga ada sel parafolikular atau sel C. Sel ini atau yang sering disebut dengan sel C merupakan sel minoritas yang memproduksi kalsitonin. Kalsitonin tersebut berperan dalam homeostatis kalsium. Kelenjar tiroid terletak di bagian leher. Posisinya sedikit di bawah jakun atau di bagian tulang rawan yang menonjol, tepatnya di area laring dan trachea. Kelenjar tiroid terletak di leher depan dan sejajar dengan C5 sampai T1. Kelenjar tiroid itu bentuknya seperti kupu-kupu
yang terdiri dari lobus kanan dan lobus kiri. Setiap lobus memiliki bagian superior dan inferior. Selain terdapat lobus kanan dan lobus kiri, ada juga ismus yang merupakan penghubung antara dua lobus. Oke, mari kita lihat dari sisi anterior dan posteriornya. Selain ismus, terdapat lobus dari kelenjar tiroid lagi, yaitu lobus piramidalis yang ditunjukkan oleh bagian berwarna hijau. Secara anatomi, kelenjar tiroid berhubungan langsung dengan kelenjar paratiroid yang dapat dilihat dari sisi posterior. Kelenjar paratiroid itu bentuknya seperti 4 butir kelereng. Jika kita lihat dari fasia pretracheal atau dari struktur leher, kita bisa melihat kelenjar tiroid berdekatan dengan trachea, laring rekuren, desopagus, dan lain-lain. Selain itu, secara anatomi, kelenjar tiroid memiliki hubungan dengan pembuluh darah. Kelenjar tiroid menerima aliran darah yang lebih besar daripada kebanyakan jaringan tubuh lainnya. Ini mungkin karena hormon tiroid sangat penting dan diangkut melalui darah. Dapat kita lihat dari suplai arterinya, ada arteri eksterna karotid, kemudian dia menuju arteri superior tiroid. Kemudian ada sebuah batang arteri subclavian, batang dari arteri tirocervical, yang kemudian berlanjut ke inferior tiroid arteri. Lalu ada ima arteri yang hanya ada pada 3% orang yang merupakan cabang dari arteri palik brachialis. Kemudian ada sistem persarapan kelenjar tiroid. Saraf ini sangat penting dalam anatomi kelenjar tiroid karena ini letaknya dekat dengan kelenjar tiroid. Pertama-tama, kelenjar tiroid dipersarapi oleh saraf simpatis dari ganglion cervix, tapi saraf ini tidak bisa mengontrol sekresi hormon tiroid. Kelenjar tiroid juga dipersarapi oleh saraf parasimpatik yang disebut vagus nerve atau saraf vagus yang terletak di bagian atas berupa saraf laring superior. Kemudian nervus vagus kanan berlanjut ke bawah dan memberikan cabang lain, yaitu nervus laryngeus rekuren kanan yang mungkin melingkar di bawah arteri brachiocephalica dan berjalan ke atas untuk mensuplai kelenjar tiroid. Setelah melepas nervus laryngeus superior kiri, nervus vagus kiri turun ke bawah dan memberikan cabang lain, yaitu nervus laryngeus requien kiri yang melingkar di bawah arcus aorta dan berjalan kembali ke atas untuk mensuplai kelenjar tiroid. Untuk aliran darah vena kelenjar tiroid, drainase vena ketiga akan melalui vena tiroid superior dan media yang berpasangan ke dalam vena jugularis interna. Vena jugularis interna akan mengalirkan darah ke vena brachiocephalica. Vena tiroid inferior mengalir ke vena brachiocephalica yang akan mengalirkan darah ke vena cava superior. Selain itu, kelenjar tiroid juga memiliki sistem limpatik yang mungkin memainkan peran penting dalam pengiriman hormon ke sirkulasi jugularis. Drainase limpatik kelenjar tiroid sangat luas dan mengalir dalam pola multi ke arah drainase limpatik tiroid. Limpatik tiroid terdiri dari kelenjar getah bening protrochel, kelenjar getah bening pararumid, kelenjar getah bening cervical profunda inferior, kelenjar getah bening cervical profunda superior, prakelenjar getah bening laring, dan bahkan sampai ke kelenjar getah bening submandibular dan submental. Hormon tiroid adalah salah satu hormon paling penting dalam tubuh karena keberadaannya mempengaruhi tiap sel dan organ. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar berbentuk seperti kupu-kupu yang berada di tengah leher bagian depan. Hormon tiroid yaitu triiodotironin, T3, dan tetraiodotironin, tirosin T4 yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid berperan dalam mengatur ekspresi gen, diferensiasi jaringan, dan perkembangan umum seperti perkembangan otak, perkembangan organ seks, serta berperan sebagai antiproteolitik dari hormon insulin. Hormon tiroid merupakan pengendali utama metabolisme dan pertumbuhan dengan deiodinasi tetraiodotironina yang memicu respirasi pada kompleks satu rantai pernapasan mitokondria.
Nah, yang menjadi salah satu faktor laju metabolisme basal dan modulasi transkripsi genetik melalui pencerap triiodotironina dan yang terdapat pada inti sel, hormon tiroid memiliki keunikan, yaitu hormon tersebut memerlukan unsur yodium bagi aktivitas biologinya. Bagaimana hormon tiroid bekerja? Hormon tiroid yang bersirkulasi memasuki sel dengan difusi pasif dan melalui transporter 8 monokarboksilat MCT8 yang diidentifikasi pada pasien dengan defisit neurologis multiple dan kelainan fungsi tiroid T4 rendah, TSH tinggi, dan T3 tinggi. Setelah memasuki sel, hormon tiroid bertindak terutama melalui reseptor nuklear meskipun mereka juga merangsang membran plasma dan respon enzimatik mitokondria. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.